Shalom. Kurang semangat. Shalom. Harus tegas, tapi harus lembut ya. Shalom itu kan damai sejahtera kan? Shalom itu kan marah-marah. Orang Yahudi kalau memberi salam sebenarnya tidak hanya shalom. Yang lengkapnya itu begini. Shalom aleichem ya. Shalom aleichem. Damai sejahtera bagimu. Lalu umat mesti menjawab. Wa aleichem shalom. Ayo kita coba. Shalom aleichem. Gitu. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu satu rumpun ya. Kalau yang berbahasa Arab, Assalamualaikum, balasnya? Kau tahu. Tapi karena orang Kristen selalu hemat kata, makanya cukup shalom aja gitu. Selamat sore. Apa kabar? Di gereja kami ada bapak-bapak. Kalau dikatakan selamat apa kabar? Pada awalnya orang jawab baik. Saya bilang kasih naik dikit. Akhirnya saya tanya apa kabar? Mereka bilang luar biasa. Tapi ada satu bapak-bapak yang sekalipun jemaat jawabnya luar biasa, dia jawabnya sendiri lain. Biasa di luar gitu. Itulah sebabnya di gereja kami sekarang kami ganti. Kalau ditanya apa kabar, orang tidak jawab lagi baik, orang tidak jawab lagi luar biasa, tapi orang jawabnya sekarang dahsyat. Maksudnya supaya bapak-bapak yang biasa jawab lain itu ikut jawab dahsyat. Ternyata sekalipun semua orang sudah ganti jawaban menjadi dahsyat, bapak itu tetap punya jawaban yang lain, bombastis gitu. Sejak saat itu kami biarin aja, suka-suka dia aja gitu. Nah, saya seperti Pak Estra menjelaskan tadi, 2 tahun lalu saya memimpin di sini berkaitan dengan hari kenaikan ya. Dan sekarang saya mendapat kesempatan lagi melalui Jemaat Agape untuk melayani di GKIN Revival. Mari kita buka, ada 2 bacaan Alkitab, tapi ayatnya banyak-banyak sekali. Yang pertama Roma 6. Dan yang kedua adalah 1 Korintus 15. Roma 6 dan 1 Korintus 15. Kita baca gantian ya. Soalnya saya sudah khotbah 2 kali, udah capek jadi kalau baca Alkitab bisa bagi-bagi sama jemaat. Soalnya khotbah nggak bisa gitu. Atau jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Stop di situ dulu. Saya tanya, mengapa manusia harus diselamatkan? Betul, itu rupanya Bapak tahu dari mana ya gitu.
Mengapa orang mati harus dimandikan? Karena tidak bisa mandi sendiri, betul. Analogi dengan kenapa manusia harus diselamatkan? Karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah teologi yang khas Kristen ya. Berbeda dengan ajaran-ajaran agama lain. Anda bisa selamat berdasarkan amal dan perbuatan baik Anda. Di kekristenan tidak. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dengan amal dan perbuatan baiknya. Ada pengajaran yang mengatakan Anda berbuat baik, dapat baik, Anda berbuat jahat, dapat jahat. Jadi selama Anda hidup di dunia semua perbuatan Anda dicatat. Mungkin di surga itu computerized ya. Nanti ketika hari pengadilan terakhir ditimbang perbuatan baik di kanan, perbuatan jahat di kiri. Berat kanan ada saldo masuk surga. Berat kiri defisit masuk neraka. Kiri kanan sama berat, kemana lah kau? Konsep seperti itu tidak Kristiani. Karena apa? Apa itu dosa? Ada banyak istilah yang sama di semua agama, tapi sebenarnya pemahamannya beda. Istilah dosa di agama Kristen, istilah dosa di kekristenan, tidak sama maknanya dengan dosa dalam keyakinan-keyakinan yang lain. Saya mungkin agak ekstrim. Mencuri itu dosa enggak? Enggak. Masih koma, belum titik. Kalau sudah titik ini pendeta sesat. Mencuri pada hakikatnya bukan dosa. Mencuri adalah wujud dari keberdosaan. Saya ganti kalimatnya. Saya dengar katanya di sini khotbahnya pengajaran semua. Saya juga mau mengajar saudara gitu. Saya mencuri maka saya berdosa, ataukah karena saya orang berdosa maka saya mencuri? Coba simak baik-baik ya. Saya mencuri maka saya menjadi orang berdosa, ataukah karena saya orang berdosa maka saya mencuri? Saya nggak bilang AB kok ada yang cep besi gitu. Begini, harimau menerkam kambing maka ia menjadi binatang buas? Ataukah harimau menerkam kambing karena dia adalah binatang buas? Harimau menerkam kambing bukan supaya sehingga dia menjadi binatang buas kan? Harimau tidur itu binatang buas enggak? Walaupun dia tidak sedang menerkam, bukan? Ketika kita tidak sedang mencuri, kita tetap orang berdosa enggak? Iya kan? Walaupun sekarang Anda tidak sedang mencuri kan? Anda tetap orang berdosa. Atau ada yang rokok dompet teman sebelah? Karena itu dosa adalah status manusia di hadapan Allah. Makanya teologi mengatakan bukan Adam dan Hawa berbuat dosa, tapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jatuh artinya dari status gambar Allah, jatuh. Dan itulah sebabnya kita mengenal apa yang kita sebut dosa asal kan? Karena Adam dan Hawa jatuh menjadi orang berdosa, maka seluruh keturunannya juga orang berdosa. Kenapa saya orang Ambon? Karena saya keturunan orang Ambon kan. Bapak mama saya orang Ambon, maka saya otomatis orang Ambon. Tidak mungkin bapak mama saya orang Cina, saya orang Ambon. Aneh itu. Jadi dosa adalah status manusia di hadapan Allah. Kalau dosa itu cuma berbuat jahat, maka bisa dibayar dengan berbuat baik, bukan? Saya juga mesti hati-hati pakai kata bukan.
Saya pernah berkhotbah begitu di kalangan anak-anak muda seperti ini. Tuhan Yesus baik bukan? Ada anak muda jawab, bukan. Kan gitu. Dapatkah seekor harimau mengubah dirinya sendiri menjadi binatang jinak? Tidak mungkin kan? Dapatkah seekor harimau bilang begini, besok saya tidak mau makan kambing lagi, tempe, tahu, bayam, kan gitu. Maka setiap kali dia pingin tempe, tahu, yang dia terkam kambing, kan? Itulah sebabnya Paulus bilang apa? Setiap kali aku ingin berbuat baik, yang jahat hadir, kan? Atau dapatkah seekor harimau yang lain menjinakkan temannya? Adakah seekor harimau bisa bilang sama temannya, sini lo gue jinakin lo. Oleh karena itu, baik manusia, diri sendiri atau manusia lain, tidak dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat menjinakkan harimau adalah ilmuwan, umpamanya saja ilmuwan ya. Dia tukar DNA buas menjadi DNA jinak, kan akhirnya apa? Muka harimau, hati domba. Walaupun yang sering terjadi adalah muka domba, hati harimau gitu. Satu-satunya jalan untuk mengubah manusia dari orang berdosa menjadi orang tidak berdosa ialah kuasa di luar diri manusia, kan? Dan hanya Sang Penciptalah yang mampu mengubah kita dari orang berdosa menjadi orang tidak berdosa. Itu semata-mata karena anugerah Allah. Semboyan reformasi sola gratia, kan? Hanya oleh anugerah. Lalu Paulus bertanya ayat 6. Ayat 1 pasal 6 maksud saya ayat 1 ya. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kalau kita diselamatkan semata-mata karena anugerah, semata-mata karena kasih karunia, Rasul Paulus tanya begini, apakah kalau begitu kita bertekun saja dalam dosa supaya anugerah itu makin bertambah-tambah? Paulus jawab sendiri, tidak. Karena kita sudah mati bersama Kristus. Dan siapa sudah mati bersama Kristus, dia bebas dari dosa. Itulah sebabnya dalam ayat 3 Rasul Paulus bilang begini, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dibaptis dalam Kristus. Pada waktu kita dibaptis ada berapa macam nama yang disebut? Saya tidak tahu berapa nama yang disebut ya. Berapa macam nama yang disebut? Cuma 2. Nama orang yang dibaptis. Ya, saya serius nih. Nama orang yang dibaptis dan nama yang di dalamnya orang itu dibaptis, kan? Cuma 2 macam, kan gitu. Nama Joni dibaptis dalam nama Yesus, kan? 2 nama. 2 macam nama ya. Nama orang yang dibaptis dan nama yang di dalamnya orang itu dibaptis. Ada nggak di sini yang dibaptis dalam nama Pendeta Estra? Nggak ada kan? Kita semua dibaptis dalam nama Yesus, kan? Formulanya beda-beda. Ada yang dibaptis dalam nama Yesus, ada dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi 2 macam nama. Dan ketika kita dibaptis dalam nama Yesus, maka sejak saat itu hidup kita ada di dalam Yesus, kan? Ketika si Joni itu dibaptis dalam nama Yesus, maka hidupnya sekarang ada di dalam Yesus. Kalau pisang dicelup dalam adonan terigu, yang keluar apa?
Saya sudah tahu pisang goreng. Kalau kita dibaptis dalam nama Yesus, maka hidup kita dibungkus oleh Kristus, kan? Itulah sebabnya Paulus bilang begini, hidupku ini bukannya aku lagi, kan? Tapi Kristus. Dan kalau kita ada di dalam Kristus, maka kata Rasul Paulus, kita mengalami apa yang sama dengan kematiannya dan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kalau hidup kita ada dalam Kristus, maka kita mengalami kuasa kematiannya dan kita juga mengalami kuasa kebangkitannya. Kalau saudara ada dalam kapal selam, terus kapal selamnya menyelam, ikut turun enggak? Kalau saudara dalam kapal selam, terus kapal selamnya turun, ikut turun enggak? Kalau enggak turun, pelampung namanya. Terus kalau kapal selamnya naik? Naik. Tapi dalam ilustrasi kapal selam ini hanya sampai di situ. Sebab kalau kapal selam benar kan dia bisa turun naik kan gitu. Tidak. Yesus mati, bangkit sekali untuk selama-lamanya. Itu yang kita baca kan? Jadi Rasul Paulus memberi judul kepada bacaan ini, mati dan bangkit bersama Kristus. Kita sudah mati bersama Kristus dan kita sudah bangkit bersama Kristus. Nah, apa artinya mati bersama Kristus? Seperti biasa, kalau saya berkhotbah, selalu pakai metode tanya jawab. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Mati bersama Kristus artinya kita sudah bebas dari dosa. Ayat 7 bilang apa ayat 7? Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Orang mati masih bisa maling enggak? Orang mati masih lihat duit mata hijau enggak? Jadi ketika kita merayakan kematian Yesus dan kebangkitan Kristus, kita mesti yakin kita sudah bebas dari dosa. Amin. Saya yakin aminnya kurang semangat. Karena pasti ada yang ragu-ragu kan. Saya kan masih maling kan. Saya kan masih bohong kan. Gitu. Karena itu orang gak berani bilang amin. Saya pendeta dari gereja Protestan. Saya di Jakarta sering kali berkhotbah di gereja-gereja yang Pentakostal. Pertama kali saya berkhotbah di gereja Pentakosta. Sementara saya semangat berkhotbah di mimbar, ada ibu-ibu dari bawah teriak, amin. Secara refleks dari mimbar saya bilang, belum. Gitu. Karena di gereja kita amin artinya selesai, bukan? Padahal amin artinya sungguh benar. Yes. Saudara sudah bebas dari dosa, amin? Masih iri hati. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan bebas dari dosa artinya kita ini bukan lagi hamba dosa. Masih orang berdosa tapi bukan hamba dosa. Ayat 17 dan 18. Kita simak ayat 17 dan 18 ya. Tapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu hamba dosa.
Karena kita sudah mati bersama Kristus, kita sekarang hamba kebenaran. Perhatikan, dulu hamba, sekarang tetap hamba. Yang berganti majikan, ya. Ngerti nggak sih? Kayak bengong-bengong ya. Kalau ngerti itu ngangguk lah biar saya semangat gitu loh. Mengangguk yang gini gitu loh. Ada mengangguk yang lain. Kita masih orang berdosa kan? Tapi kita bukan lagi hamba dosa. Artinya kita tidak boleh membiarkan diri kita dikuasai lagi oleh dosa. Ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, apakah semua masalah sudah beres? Sampai sekarang juga nggak beres-beres kan gitu. Tapi sejak 17 Agustus 1945 kita bilang, mulai sekarang kami tidak mau tunduk lagi ke bawah kuasa penjajah. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau tersinggung juga nggak apa-apa. Paling-paling nggak panggil saya lagi. Ada orang merokok ya, tapi ada orang tertentu bukan lagi asal merokok. Dia sudah menjadi hamba rokok ya. Biar nggak makan asal rokok. Kaget tengah malam 1 batang dulu baru tidur lagi gitu. Orang itu bukan lagi asal merokok tapi sudah menjadi hamba rokok. Saya dulu sampai sekarang seringkali diajak teman atau diajak jemaat makan-makan di restoran ya. Dan kalau makan-makan di restoran mereka nanya gini, Bapak minum bir nggak? Saya bilang, saya minum. Jadi dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda ya. Ya sekarang juga saya masih muda, cuma dulu lebih muda dari sekarang gitu loh gitu. Mereka tanya, Bapak minum bir nggak? Saya bilang, saya minum. Sekali-kali saya minum bir ya. Apalagi yang gratis. Tapi saya bukan hamba minuman ya. Kita semua butuh uang kan? Tapi kita tidak boleh jadi hamba uang gitu. Jadi kita sebenarnya sudah dimerdekakan dari dosa. Sehingga kita tidak boleh lagi menjadi hamba dosa. Untuk itu mesti tidak hanya mati bersama Kristus. Pada sisi yang lain juga kita mesti bangkit bersama Kristus. Bangkit bersama Kristus artinya bangkit ke dalam hidup yang baru. Jadi sekarang ini kita sudah menjalani hidup yang baru. Hidup yang baru. Benda apakah yang populer waktu Paskah? Kenapa telur menjadi simbol Paskah? Apa makna telur? Ketika saya masih kecil, di sekolah minggu, guru sekolah minggu suruh bawa telur ke hari Paskah ya. Saya bawa. Kasih ke guru sekolah minggu, kita dengar firman nyanyi-nyanyi, guru sekolah minggu yang lain sembunyikan itu telur-telur. Habis menyanyi dan puji Tuhan dan dengar firman, baru cari telur. Saya ikut cari, saya dapat beberapa biji waktu itu, saya nggak ingat. Saya pulang, saya kasih ke mama saya. Waktu saya kasih ke mama saya nanya, Mama, kenapa makan telur di hari Paskah kok repot banget? Mama saya nanya, apa maksudmu nak? Bayangkan untuk makan telur di hari Paskah dibutuhkan berapa langkah? Diambil, direbus, dilukis, dibawa ke sekolah minggu, disembunyiin, dicari baru dimakan, ayo. 7 langkah minimal kan? Hari biasa berapa langkah?
diambil, direbus, dimakan kan? Mama saya nggak bisa jawab. Mama saya bilang begini, apa yang disuruh guru sekolah minggu, ikut aja, rewel amat kau, kan gitu. Mama saya begitu. Saya pernah tanya, apa betul ikan paus menelan Yunus kan? Mama saya bilang begini, apa yang ditulis di Alkitab percaya saja. Andai kata yang ditulis di Alkitab bahwa bukan ikan yang menelan Yunus, tapi Yunus yang menelan ikan. Ya. Mama percaya saja. Sebenarnya telur itu bukan simbol Alkitabiah. Telur itu simbol, saya baca dari tulisannya Dr. Andar Ismail. Telur itu berasal dari orang Inggris, bangsa Inggris sebelum jadi Kristen. Tahu nggak bahasa Inggrisnya Paskah? Easter ya. Orang sering kali mengatakan Happy Easter ya. Tahu nggak Easter itu apa? Easter itu nama Dewi Kesuburan. Dewi Kesuburan itu Eostre namanya. Dan simbolnya telur. Ketika orang Eropa jadi Kristen, simbol-simbol itu mereka bawa juga. Karena itu sekarang saya sering kali menerima ucapan selamat Paskah. Lebih banyak sekarang orang tidak menyebut lagi Happy Easter. Tapi orang mengucapkan kepada saya Happy Resurrection. Mana yang Alkitabiah? Masa saya jawab sendiri sih? Harusnya bukan Happy Easter ya. Kalau kita mau Alkitabiah. Sebenarnya Happy Resurrection. Jadi kita sudah hidup baru bersama Kristus. Tahu nggak sebenarnya simbol Alkitab untuk Paskah apa? Sekarang kita pindah ke 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat 1 sampai 58. Iya, satu pasal itu. Ayat 1 sampai 58. Tapi kita tidak akan baca semua. Kita hanya baca judul-judulnya. Coba lihat ayat 1 sampai 11. Judulnya apa? Kebangkitan Kristus. Dalam ayat 1 sampai 11 Rasul Paulus meyakinkan para pembaca di Korintus bahwa Kristus benar-benar bangkit. Ayat 12 sampai 34. Kebangkitan kita. Karena Kristus bangkit, kita juga pasti bangkit. Paulus menyatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah buah sulung kebangkitan. Buah sulung artinya buah pertama kan. Anak sulung artinya anak pertama. Menyusul anak-anak yang lain. Kristus bangkit. Itu buah sulung kebangkitan. Nanti menyusullah kita. Di Korintus mungkin ada orang yang bertanya. Sekarang kita lihat ayat 35. Cepat bukan? Sudah sampai ayat 35 bukan? Paulus bertanya. Tapi mungkin ada orang yang bertanya. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Jadi ada orang bertanya, kalau betul-betul ada kebangkitan orang mati, dengan tubuh apa kita akan bangkit? Tubuh kita ini kan sudah hancur. Apa jawab Paulus? 36. Hai orang bodoh, makanya jangan nanya. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Jadi simbol kebangkitan kita di Alkitab adalah biji tanaman. Rasul Paulus pakai kiasan biji tanaman. Ketika kita tanam biji tanaman,
Kita tanam buah kelapa misalnya, sabutnya hancur, batoknya hancur, daging buahnya hancur kan? Tapi muncul tanaman yang baru. Karena ada sesuatu yang tidak hancur, yang di matanya itu kan, yang namanya lembaga ya. Yang kalau kita belah kelapa yang baru tulis itu ada apa? Orang sini bilang apa? Yang manis-manis itu. Ya saudara tahu lah. Kalau kami di Ambon bilang tombong ya. Itu yang di dalamnya itu yang empuk kayak gabus tapi manis itu. Ya udah. Jadi ketika kita mati habis kan? Tapi karena kita punya hidup baru itu tersimpan dalam iman kita, maka nanti ketika Kristus datang kita dibangkitkan kembali. Jadi simbol kiasan Alkitabiah tentang kebangkitan kita adalah biji tanaman. Telur juga enggak masalah. Yang penting kita pahami bahwa dua-duanya itu simbol dari benih kehidupannya. Ketika kita pegang sebuah telur, kita belum pegang seekor ayam. Tapi yang sedang kita pegang adalah benih dari seekor ayam. Ketika kita pegang sebuah buah kelapa, kita belum pegang sebatang pohon kelapa. Tapi yang sedang kita pegang adalah benih dari sebatang pohon kelapa. Saya pernah mewakili PGI hadir di konferensi pekabaran Injil yang dilakukan oleh Dewan Gereja Sedunia di San Antonio di Texas. Konferensi itu berlangsung 2 minggu. Kebaktian pagi, kebaktian sore dipimpin oleh delegasi negara-negara secara bergiliran. Pas kebaktian penutupannya itu kena hari Paskah. Dipimpin oleh gereja-gereja dari Afrika Selatan. Jadi waktu kami siap-siap mau ikut kebaktian penutupan yang sekaligus Paskah itu, kami delegasi Indonesia saling bertanya, kira-kira sebentar ada telur Paskah enggak? Ternyata sampai kebaktiannya selesai, tidak ada telur Paskah. Tapi waktu kami pulang, kami dibagikan satu orang satu amplop. Dalam amplop itu ada biji tanaman. Tertulis di amplop itu dalam bahasa Inggris, pulanglah dan tanamlah benih ini di negaramu. Maka engkau akan memperoleh sebatang pohon dari Afrika Selatan. Jadi pada waktu itu gereja-gereja Afrika Selatan memakai simbol Alkitab ya. Biji tanaman. Cuma konferensinya berlangsung 2 minggu. Terbang ke sana mesti bermalam di Los Angeles. Pulang juga mesti bermalam di Los Angeles. Bahkan pulangnya kami sengaja lebih lama karena mesti ke Hollywood ya. Gitu. Akhirnya lebih dari 3 minggu baru kami kembali ke Jakarta. Begitu kembali ke Jakarta, pekerjaan bertumpuk, kangen istri, kangen anak-anak. Saya lupa amplop saya. Kurang lebih 3 bulan kemudian baru saya benahi file dari San Antonio. Ketika saya benahi file itu baru saya ketemu amplop itu. Saya bilang begini, aduh ini biji mesti ditanam. Tapi sudah 3 bulan lewat. Tapi saya tanam juga. Dan sampai sekarang gak tumbuh-tumbuh gitu. Ternyata biji itu sudah mati baru saya tanam kan. Maka saya tidak punya pohon dari Afrika Selatan. Kalau pakai kiasan telur kan. Kalau telur itu sudah busuk baru dierami. Keluar gak anak ayam? Enggak. Sonde ya gitu ya. Seng, orang Ambon bilang seng ya. Kalau orang Ambon itu seng, enak orang Ambon seng. Artinya orang Ambon seng makan mati, makan seng juga mati ya gitu. Tidak. Oleh karena itu kematian buat kita kalau ibarat telur hanya seperti masuk proses pengeraman ya. Kalau ibarat biji tanaman maka kematian buat kita seperti orang tanam biji.
Oleh karena itu semua orang pasti mati. Pendeta mati, bandit juga mati. Guru sekolah minggu mati, PSK juga mati. Pengurus gereja mati, koruptor juga mati. Tapi matinya beda. Mati sebagai telur busuk atau mati sebagai telur yang masih bagus. Mati sebagai biji tanaman yang masih bagus atau mati sebagai biji tanaman yang sudah busuk. Di situ bedanya. Kalau kita mati sebagai biji tanaman yang masih bagus, pasti akan ada hidup baru, kan? Akan ada kebangkitan kita. Kalau telurnya udah busuk baru dia rami, tidak mungkin keluar ayam, kan? Bahkan sampai induknya ikut busuk pun. Ada pertanyaan. Kalau betul ada kebangkitan orang mati, kira-kira tubuh kita nanti di hidup kekal itu kira-kira bagaimana? Ayo. Ada orang spekulasi, kira-kira di hidup kekal nanti kita masih saling kenal enggak? Kira-kira tanda petik, di surga nanti kita masih saling baku kenal enggak? Sayang sekali Alkitab tidak mengatakannya secara eksplisit. Orang suka spekulasi. Menurut 1 Korintus 15 ini, Rasul Paulus tidak menyebutnya ya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ini tidak menyebut bentuk dari tubuh surgawi itu. Dia hanya menyebut sifat dari tubuh surgawi itu. Mari kita lihat ayat 42-nya ya. Dia bilang begini, ayat 42 dan 43. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh kita yang baru itu tidak binasa lagi. Tubuh kita yang sekarang pasti binasa. Sifat kedua, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh kita sekarang ini masih punya banyak sifat hina. Mata ibu bikin sampai berbinar-binar kan? Tapi mata duitannya tetap masih ada kan gitu. Bibir ibu dikasih lipstik sampai sensual, gosipnya masih ada gitu. Seorang bodybuilder membuat tubuhnya gagah perkasa, sifat suka berantamnya masih ada kan? Tapi nanti kalau tubuh yang baru di surga tidak punya sifat hina lagi. Sifat ketiga, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tubuh kita yang baru itu tidak lemah-lemah lagi. Tadi Welnya mengatakan, di surga kita hanya nyanyi terus puji Tuhan ya. Dan tidak akan pernah lelah. Di dunia ini kita ingin puji Tuhan 2 jam non-stop, habislah kau. Rasul Paulus menyebutnya tubuh surgawi, tubuh rohani. Maaf saya hendak menjelaskannya dalam bahasa Yunani ya. Tubuh alamiah, Rasul Paulus memakai istilah soma psikikon. Soma itu tubuh, psikikon itu jiwa. Tubuh kita ini tubuh yang lebih banyak dikendalikan oleh jiwa ya. Berpikir, merasa, emosi, itu semua. Tubuh rohani Paulus memakai istilah soma pneumatikon. Maaf ya kursus Yunani dikit-dikit. Kan pengajaran.
Soma pneumatikon, tubuh yang dipengaruhi oleh hal-hal yang rohani. Oleh roh. Jadi gak usah dipersoalkan, nanti di surga masih baku kenal gak? Tunggu aja kalau kita sampai di sana. Belum tentu Anda sampai udah bertanya. Yang penting percayalah bahwa nanti kalau kita bangkit, kita punya sifat, tubuh yang baru punya sifat. Dalam pengakuan iman rasuli, dua pengakuan terakhir bunyinya apa? Kebangkitan daging kan? Dan hidup yang kekal. Kebangkitan daging. Beberapa terjemahan menyebut kebangkitan tubuh. Jadi jangan saudara pikir kalau kita bangkit arwah-arwah saja. Lihatnya itu arwah Pak Esra. Enggak. Bukan, kita dikasih tubuh yang baru. Sayang sekali Alkitab tidak menjelaskannya ya. Ada banyak spekulasi. Tapi bagi Alkitab yang penting bahwa kalau kita punya tubuh yang baru, 3 sifatnya yang utama ya. Tidak binasa lagi, tidak hina lagi, dan tidak lemah lagi. Mau? Kok sedikit banget yang mau? Mau nanti punya tubuh yang baru itu? Kalau begitu apa ayo? Ayat yang terakhir. Konsekuensinya ada di ayat yang terakhir. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau mau supaya nanti dapat hidup baru, kalau mau nanti supaya kita bangkit dalam hidup kekal dengan tubuh yang baru itu, 2 syarat, 2 kondisi. Berdiri teguh, tidak goyah. 2, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh, tidak goyah. Iman. Iman kita harus teguh, tidak goyah. Tapi giat dalam pekerjaan Tuhan. Iman teguh saja tapi tidak giat, tidak dapat tubuh baru. Giat saja tapi iman tidak teguh, tidak dapat tubuh baru. Saya pertama kali dari Ambon ya ke Jakarta. Ada konferensi PGI di sana. Jadi begitu kami dibawa jalan-jalan kota Jakarta, kalau Anda pernah ke Jakarta itu tahu patung Dirgantara ya. Itu patung yang miring gini ya. Di Pancoran, namanya patung Pancoran ya. Dia miring gini. Jadi waktu saya lewat di bawah patung itu, bus yang kami tumpangi stop di situ. Lalu pemandu wisatanya menjelaskan, ini patung Dirgantara. Saya nggak perhatikan lagi penjelasannya. Saya cuma perhatikan itu payung. Ini kalau dia patah, habis saya kan. Karena selama ini saya di Ambon semua patung tegak lurus. Satu-satunya patung yang miring adalah patung Pancoran kan. Tapi tahu nggak, sampai sekarang patung itu berdiri teguh, tidak goyah. Tapi patung itu tidak giat. Dari dulu gini terus kan gitu. Sekali-sekali gini kenapa kan gitu nggak pernah kan. Dalam kekristenan, dalam gereja, banyak orang kalau ditanya masih percaya Yesus, masih imannya masih kuat, tapi kegiatannya nol. Itu patung Pancoran semua. Sebaliknya, giat tapi tidak kokoh. Pernah lihat ke orang mabuk? Giat. Dorong sedikit jatuh dia kan gitu. Berdiri teguh. Tidak goyah. Giat. Kalau Anda lakukan itu semua, Anda dijamin akan memperoleh tubuh yang
baru. Yang tidak binasa lagi, yang tidak hina lagi, dan yang tidak lemah lagi. Kembali ke Roma. Oleh karena itu, sekarang ini, kita sekarang berada pada daya tarik antara manusia lama dan manusia yang baru. Dua kuasa itu, dua kekuatan itu tarik menarik dalam diri kita. Tapi dalam Roma tadi ayat 11 Rasul Paulus bilang apa? Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus bilang begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Memandang apa? Memandang karya Kristus itu, memandang hidup kita. Maksudnya begini, cara pandang manakah yang kita pakai untuk memandang hidup kita? Cara pandang ya, cara pandang. Dari Agape udah tahu ya. Bukan haus, mau demo. Botol ini setengah berisi apa setengah kosong? Betul, bergantung cara pandang kan? Kalau Anda memandang yang kosong, Anda bilang botol ini setengah kosong kan? Kalau Anda memandang yang berisi, Anda mengatakan botol ini setengah berisi. Cara pandang. Itu yang Rasul Paulus katakan. Cara pandang manakah yang kita pakai untuk memandang hidup kita? Begini aja, saya sederhanakan saja ya. Saya katanya disebut orang pendeta yang mudah apa sih maksud saya? Kata banyak orang, saya ini mudah menyederhanakan hal-hal yang sulit ya. Gitu. Indonesia sebaliknya kan, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan gitu. Negara kita kan begitu kan, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah kan? Gitu. Gini, bagaimana Anda melihat diri Anda? Bagaimana saudara, bagaimana papa mama, nyong, nona, apalagi? Ya saudara sambung aja. Memandang dirimu. Gini maksud saya. Saya ini orang baik, manusia baru, yang sewaktu-waktu masih bisa bikin hal yang salah, hal-hal yang buruk. Ataukah saya ini orang jahat, manusia lama, yang sewaktu-waktu masih bisa bikin hal-hal yang baik. Cara pandang manakah yang saudara pakai? Saya ini manusia baru yang sewaktu-waktu karena kelemahan masih bisa membuat hal-hal yang salah kan? Ataukah saya ini manusia lama yang sewaktu-waktu masih bisa berbuat hal yang baik? Biar gampang pakai A dan B ya. Mana? Saya belum bilang mana yang A, mana yang B ya gitu. Saya ikut saudara aja. A, saya ini manusia baru yang sewaktu-waktu karena kelemahan masih bisa berbuat hal-hal yang salah kan? Yang buruk. Ataukah B, saya ini manusia lama yang syukur sewaktu-waktu masih bisa berbuat hal yang baik.
A atau B? 100. Kenapa kalau B? Kalau B maka mubasirlah karya Kristus, bukan? Kalau kita bilang kita masih manusia lama, maka seluruh kematian dan kebangkitan Kristus tidak punya dampak buat kita. Itu punya dua konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah kalau kita jatuh, jangan menyerah, kan? Bangun lagi, maju. Atau meminjam bahasa kitab Amsal atau Mazmur. Orang benar itu apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, betul. Jatuh sih jatuh tapi tidak tergeletak. Bangun lagi. Tahu tergeletak. Bapak saya dulu suka ajak saya pergi nangkap penyu. Di kampung saya, di pulau dari mana saya berasal. Itu cara menangkap penyu gampang sekali. Tunggu dia selesai bertelur, dia balik ke laut kan. Kita cegat ya, dibalikin. Nah Anda bayangkan kalau penyu sudah terbalik dia bisa apa, ayo. Dia cuma bisa gini, sial banget nasib gua kan gitu. Itu tergeletak. Jatuh sih jatuh tapi bangun lagi. Artinya apa? Hidup kita hari ini harus lebih baik dari kemarin kan? Besok mesti lebih baik dari hari ini. 2017 harus lebih baik dari 2016. Kedua, jangan suka menghakimi teman seiman yang jatuh ya. Kalau teman seiman kita jatuh, kita langsung hakimi. Belum hidup baru kau kan? Jangan. Yakinlah bahwa dia juga sudah hidup baru. Tapi dia sedang dalam kelemahan dan dia jatuh. Mari dorong dia, angkat dia, dorong dia. Jadi, cara pandang. Ketika saya masih SMP di Maluku Tenggara. Kabupaten kami dulu namanya, ibu kotanya Tual. Mungkin Anda pernah dengar Tual. Ya. Pada waktu 17 Agustusan, ada resepsi perayaan. Waktu itu namanya protokol ya, sekarang MC ya. MC-nya mendaulat semua kepala-kepala dinas. Satu-satu orang naik ke panggung untuk nyanyi. Yang paling terakhir adalah kepala dinas PU. Ketika giliran dia nggak tahu menyanyi apa lagi karena semua nyanyian sudah dinyanyikan oleh kepala-kepala dinas yang sebelumnya kan. Jadi dia bingung. Tapi karena nyanyiannya unik saya hafal sampai sekarang. Sudah tua gini, masih muda. Tapi maksudnya sampai sudah sekian lama saya masih ingat nyanyiannya. Karena menarik saya hafal ya. Dia nyanyi begini. Beta ini sebenarnya orang baik. Tapi dosa bikin jadi tidak baik. Hari ini beta baik, besok tidak baik. Jadi sebenarnya beta tidak baik gitu. Alkitabiah bukan? Kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah kan? Tapi dosa bikin kita jadi tidak baik kan? Dan nyanyi begitu. Beta ini sebenarnya orang baik. Tapi dosa bikin jadi tidak baik. Hari ini beta baik, besok tidak baik. Jadi sebenarnya beta tidak baik. Kata om pikir su habis, ternyata ada ayat 2-nya. Ayat 2-nya bilang begini. Beta ini sebenarnya tidak baik. Tapi Kristus bikin beta jadi baik. Hari ini tidak baik, besok makin baik. Jadi sebenarnya beta orang baik gitu. Ayo kita nyanyi semua. Beta ini sebenarnya tidak baik dulu. Beta ini sebenarnya tidak salah. Beta yang salah. Beta ini sebenarnya orang baik.
Tapi dosa bikin jadi tidak baik. Hari ini beta baik, besok tidak baik. Jadi sebenarnya beta tidak baik. Beta ini sebenarnya tidak baik. Tapi Kristus bikin beta jadi baik. Hari ini tidak baik, besok makin baik. Jadi sebenarnya beta orang baik. Saya tanya, saudara orang baik apa orang jahat? Saudara ini orang baik apa orang tidak baik? Mesti yakin, saya orang baik. Kalau betul-betul kita menghayati makna Paskah ya. Saya orang baik. Karena saya sudah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Tahun 98 kalau saya nggak salah ingat. Kami merayakan perjamuan kudus Jumat Agung. Ya, Jumat Agung. Dulu orang memisahkan Jumat Agung dan Paskah hari Minggu ya. Sekarang tidak lagi ya. Sekarang itu disebut Tri Hari Paskah ya. Sekarang orang menyebutnya Tri Hari Paskah dari Jumat sampai Minggu. Tahun 1998 di gereja yang saya layani waktu itu Jumat Agung, perjamuan kudus. Dan di gereja kami perjamuan kudus masih pakai roti yang dipotong-potong ya. Dan anggur yang disiram di sloki kecil-kecil. Entah kenapa pada Jumat Agung 1998 itu yang datang lebih banyak dari yang biasanya. Sampai roti dan anggur kurang. Akhirnya meja-meja terakhir itu kan masih pakai meja kalau Jumat Agung. Meja-meja terakhir itu ya roti yang sudah kecil dipotong lagi jadi 2. Anggur disiram setengah-setengah sloki. Habis perjamuan kudus sebelum berkat saya imbau jemaat yang hadir. Saya bilang begini, saya senang sekali. Jumat Agung ini yang datang sangat banyak. Terus terang saja saya bilang, sampai roti dan anggur tidak cukup. Tapi saya minta agar jumlah segini juga datang hari Minggu subuh jam 5. Ketika kami merayakan Paskah. Kami merayakan Paskah masih jam 5 ya. Saya sudah suruh ubah, tapi ada pendeta bilang begini, jangan jam 5 aja karena Yesus bangkit subuh. Kalau kita kebaktian jam 9, Yesus sudah berangkat ke Galilea. Katanya gitu loh gitu. Ya, itu kan cuma simbolik liturgis ya. Nggak harus itu kan. Tapi gereja kami masih melakukannya ya. Jadi saya bilang, waktu Jumat Agung segini datang, Minggu subuh segini juga datang. Mereka tanya, kenapa Pak? Kalau Anda cuma datang Jumat Agung, Anda baru mati bersama Kristus. Bangkitnya nanti Minggu pagi kan? Jadi datang Jumat tidak datang Minggu, mati. Tapi tidak bangkit. Tahu nggak? Takut semua. Ternyata hari Minggu pagi lebih banyak lagi yang dari Jumat Agung. Saya tanya, kenapa yang datang Minggu pagi lebih banyak lagi? Berarti ada yang mau bangkit tapi tidak mau mati. Padahal itu kan cuma simbolik liturgis ya. Ketika kita merayakan Jumat Agung, kita mengalami kematian bersama Kristus. Dan ketika kita merayakan hari kebangkitannya, kita mengalami kuasa kebangkitannya. Dan kalau kita sudah mati bersama Kristus, milikilah cara pandang yang baru. Milikilah paradigma yang baru. Saya ini manusia baru. Walaupun karena kelemahan saya masih bisa jatuh. Itu paradigma yang mesti kita pegang. Jadi saya tutup khotbah ini dengan sederhana saja. Selamat menjadi orang baik.
Mau? Amin.